Halo, selamat datang di channel Capru, channel yang membahas alur cerita film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita film Godzilla vs Kong. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita film berawal dari tingkah Godzilla yang aneh. Sebelumnya di film 2019, dia menyelamatkan dunia. 5 tahun setelah penyelamatan Godzilla, sekarang Raja Monster malah menyerang salah satu markas APEC di Amerika. Ini menjadi bahan podcast seorang lelaki yang selalu membahas tentang Titan. Madison, anak dari petinggi Monad yang tidak lain merupakan ilmuwan penjaga Titan sebelumnya. Dia dan sang ayah muncul di film Godzilla 2019. Sering mendengarkan podcast tadi yang menyatakan bahwa pasti ada sesuatu di APEC karena Godzilla tidak mungkin menyerang tanpa pola. Madison berusaha meyakinkan sang ayah, tetapi dia ditolak dan disuruh fokus bersekolah. Merasa berhutang budi pada sang Godzilla, dia pergi mencari lelaki podcast bersama temannya Josh. Madison dan Josh mencari lelaki podcast Titan Bernie. Oh, you mean Bernie? Yeah, I know. What are you doing? Oh, if you buy a live fish, I'll give you his address. Oh, that guy. He buys like a ton of bleach. Mereka berhasil menemukan orang itu bernama Bernie dan ternyata mengenal ibu Madison. Dia menceritakan keanehan data APEC yang didapatkannya. Pengiriman kargo peralatan berat ke markas di Hong Kong, padahal fasilitas seperti itu tidak ada, alias si Bernie tidak tahu barang apa yang dikirim ke sana. Mereka bertiga kemudian mencari tahu ke markas APEC yang sebelumnya agak hancur karena serangan Godzilla. Namun ketika memasuki sebuah ruangan kecil, mereka malah diterbangkan ke markas Hong Kong. Di sisi lain, CEO APEC Simon bersama anak dari Mr. Serijawa yang telah meninggal di Godzilla 2019, Ren, pergi menemui ilmuwan rongga bumi, Dr. Nathan Lin. Walt Simmons. I know he. Yeah. Well, I got about 30 unsold boxes in my apartment if you want. Diyakinkan dengan pesawat canggih mereka untuk masuk ke rongga bumi dan menemukan energi besar di sana agar bisa melawan Godzilla yang bertingkah aneh. The Hollow Earth, Ariel. The Hollow Earth possible, Dr. Lind. But we need you to lead the mission. The theory that all Titans share a common impulse to return to their evolutionary source. Nathan kemudian punya ide cerdik dengan memakai Titan untuk menunjukkan jalan menuju energi besar itu, yaitu menggunakan King Kong. Kong berada dalam pengawasan Monarch di Skull Island. Habitatnya yang terkesan buatan She's waiting.
Keramnya menyadari dan sempat melemparkan tongkat ke langit. Dan dirinya yang lebih hari lebih membesar. Membuat Dr. Elaine dan anak angkatnya suku Iwi, Jia, ingin mencarikan rumah baru untuknya. Nathan mendatanginya dan menawarkan tempat baru untuk Kong, yaitu rongga bumi yang konon adalah tempat Titan bermula. We gotta stop Godzilla. This is our only chance. Dr. Nathan Lin meyakinkan Dr. Elaine Jia menggunakan King Kong. Sorry. Okay. Elaine akhirnya setuju dengan rencana Nathan dan mereka pergi mengantar Kong menuju Antartika. Gerbang menuju rongga bumi. Kong semula ragu-ragu. Is she supposed to be out there? Namun Jia dapat berkomunikasi dengannya. Di tengah laut, Godzilla sempat datang dan menyerang Kong. Godzilla. Pertarungan Godzilla melawan Kong berjalan dengan 2 ronde. Ronde pertama berlangsung di tengah lautan, tepatnya di saat Kong membantu perjalanan Apex Cybernetic dan Monarch untuk mencapai rongga bumi. Mengingat Godzilla adalah makhluk amfibi yang bisa bergerak lebih gesit di dalam air, maka tak ayal bila mendominasi pertarungan. Selama duel ini berlangsung, Kong sebenarnya sempat memberikan perlawanan. Diikuti pihak militer yang melontarkan banyak serangan misil. Namun semua perlawanan ini berakhir percuma, karena Godzilla memiliki kulit super keras ditambah kemampuan regenerasi. Bahkan setelahnya, Godzilla menyeret Kong masuk ke dalam laut hingga gorila ini kelimpungan. Meski berhasil menyelamatkan diri, Kong akhirnya menyerah lantaran tenaganya sudah terkuras habis
akibat serangan bawah laut Godzilla. Di saat itulah Godzilla memenangkan ronde pertama. Perjalanan melintasi laut menggunakan kapal terpaksa dihentikan. Gantinya mereka menerbangkan Kong dengan jaring raksasa. We're getting close. Kong berhasil masuk ke rongga bumi dan menemukan surga Titan, tempatnya pulang. Are you sure the monkey's gonna... Rupanya anak dari CEO APEC yang berada bersama mereka membuka kedoknya. Energi yang ditemukan Kong diambil sampelnya dan pihak APEC mendapatkannya untuk percobaan mereka. Mecha Gila yang dikendalikan Ren dan Simon. Rupanya Godzilla menyerang APEC karena ada Titan buatan di sana. Serangannya semula pada Kong, dikiranya dialah si Titan. Mecha Gila yang memakai sampel energi tadi menjadi tak terkendali dan menyerang Hong Kong. Di sanalah Godzilla dan Kong sempat berkelahi. Namun musuh mereka yang sebenarnya adalah Mecha Gila. Ronde kedua dan terakhir bergulir di kota metropolitan Hong Kong. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kali ini Kong muncul dengan perlawanan yang lebih sengit. Perkembangan ini dikarenakan Kong membawa senjata kapak dari rongga bumi yang mampu menyerap semburan energi dahsyat dari serangan Atomic Breath Godzilla. Dan karena kekuatannya itu, kapak ini juga digunakan Kong sebagai perisai. Lebih dari itu, Kong dengan cerdik memanfaatkan gedung untuk berayun dan menghantarkan serangan telak. Kong juga bolak-balik membenturkan Godzilla ke gedung sampai banyak yang hancur berantakan. Tak mau kalah, Godzilla juga berulang kali menghempaskan Kong ke gedung dan bikin kota Hong Kong makin porak-poranda. Di samping itu, Godzilla mengantarkan ekornya untuk mencabuk Kong dan berhasil melancarkan serangan Atomic Breath saat Kong lengah. Puncaknya, Godzilla mencakar dada Kong yang merupakan titik lemah Kong dengan membabi buta, hingga akhirnya Kong terkapar tak berdaya. Di momen ini, Godzilla sebenarnya bisa membunuh Kong. Namun ia memilih mengintimidasi agar Kong tak menantangnya lagi. Setelah membuat Kong tak berkutik, Godzilla akhirnya menang dan mengukuhkan dirinya sebagai Titan Alpha atau sederhananya Titan terkuat. Memang julukan rajanya para monster yang disematkan pada Godzilla bukan isapan jempol.
Mecha Godzilla sebenarnya belum bisa beroperasi dengan normal karena terkendala energi. Namun, begitu Apek berhasil mendapatkan energi dahsyat yang menopang kehidupan rongga bumi, mereka langsung menyalurkannya kepada Mecha Godzilla. Di saat itulah, Titan buatan manusia ini bisa beroperasi dengan maksimal dan langsung melawan Godzilla. Namun tak disangka, energi rongga bumi yang terlalu kuat ini menyebabkan sebuah malfungsi sistem yang pada akhirnya menewaskan pilot dan mengubah Mecha Godzilla jadi robot tak terkendali yang menyerang siapa saja. Lantas begitu pertarungan dimulai, Godzilla dibuat kocar-kacir oleh serangan dahsyat Mecha Godzilla dan hampir kalah. Namun di saat genting ini, Kong berhasil bangkit dan langsung datang membantu Godzilla. Adapun Kong mau membantu karena teman manusianya, Jia, berhasil meyakinkan Kong bahwa Godzilla bukan musuh. Setelah itu, awalnya Mecha Godzilla mampu meladeni serangan gabungan Godzilla dan Kong. Sampai akhirnya Mecha Godzilla tiba-tiba melemah karena pusat kendali sistemnya dirusak oleh kubu pendukung Godzilla. Now's the time, 'cause drink. Well, drink over. The solution. I gotta die here with you and Dari situ, Godzilla dan Kong terus melawan hingga berhasil membalikan situasi. Dan puncaknya Mecha Godzilla hancur akibat serangan pamungkas dari Kong. Merasa nyaman diselamatkan oleh Kong, Godzilla pun kini tak lagi bersikap agresif. Bahkan mereka akhirnya berpisah dengan damai. Demikianlah alur cerita Godzilla versus Kong. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan tentu saja subscribe channel ini. Oke? Sampai jumpa di Salam Capruk.